Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Puspitasari dari PGMI 4B. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah Islami, yaitu kisah Nabi Idris alaihissalam. Baiklah, kita akan menceritakan sebuah kisah Islami dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris merupakan nabi yang sangat pandai dan cerdas karena rajin belajar. Beliau adalah orang pertama yang dapat menjinakkan kuda liar. Setelah menjinakkannya, kuda ini dapat digunakan untuk tunggangan atau untuk mengangkat berbagai barang. Orang-orang yang melihat ini sangat keheranan karena tidak menyangka bahwa Nabi SAW bisa lebih cepat daripada mereka yang sedang berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi SAW sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris pun menjadi orang yang disegani banyak orang dan menjadi seorang panutan. Nabi Idris alaihissalam manusia pertama yang menulis dengan pena. Sejak kecil, Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Beliau dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ilmu alam semesta, ilmu tulis menulis, dan ilmu berhitung. Beliau juga manusia pertama yang dapat menjahit sehingga membuat pakaian yang dengan nyaman dari pakaian yang terbuat dari daun yang dirajut. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai bahasa. Oleh karena itu, beliau menjadi mudah dalam berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi dari Nabi Idris, hal ini menjadikan beberapa keturunan dari Qabil putra Adam iri. Mereka pun mulai menyusun rencana yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris alaihissalam yang sedang bekerja. Semakin hari sikap keturunan Qabil jadi semakin jahat dan kasar. Karena sikap keturunan Qabil yang semakin meresahkan, kaum Nabi Idris pun menyampaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan keturunan Qabil kepada Nabi Idris. Akhirnya Nabi Idris pun meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke balik bukit. Pada usia 82 tahun itulah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Itu yang tertuang dalam Quran surat Maryam. Akhirnya Nabi Idris pun mulai melaksanakan tugas kerasulannya, yaitu memberikan peringatan kepada keturunan Qabil untuk kembali kepada jalan yang benar. Setelah diberikan peringatan, keturunan Qabil tidak menerima peringatan dari Nabi Idris. Kemudian mereka pun menantang kaum Nabi Idris untuk perang. Nabi Idris pun tidak menyerah untuk menegakkan kebenaran. Kaum Nabi Idris pun mulai membuat peralatan untuk berperang dan benteng untuk mencegah serangan. Akhirnya peperangan pun tiba. Dalam peperangan tersebut, Nabi Idris alaihissalam menjadi panglima perang sehingga mendapat julukan Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan, Nabi Idris alaihissalam merupakan ahli strategi perang hingga dapat memenangkan setiap pertarungan melawan musuhnya. Akan tetapi, keturunan Qabil menjadi semakin banyak dan kejahatan semakin merajalela, terutama kepada wanita dan anak-anak. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah ke tempat yang lebih aman. Dari kisah dari atas, hal-hal yang dapat diteladani yaitu yang pertama, kita harus rajin belajar agar menjadi pandai. Dengan rajin belajar, kita akan mendapatkan ilmu yang banyak sehingga akan mudah dalam menjalani kehidupan. Yang kedua yaitu kita harus berani dalam melawan kejahatan, yaitu meskipun nyawa yang menjadi taruhannya, kita harus tetap berjuang menegakkan kebenaran. Dan yang ketiga yaitu kita harus pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran. Apapun tantangannya, apapun hambatannya dihadapi, kita dalam kebenaran
dan kebaikan kita harus terus berjuang. Itulah tadi storytelling dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.